pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi, dan biarlah ibadah ini jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Walaupun untuk hari ini kita beribadah di rumah masing-masing, namun kita yakin dan percaya bahwa dengan kita beribadah di rumah masing-masing tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan di pagi hari ini. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan di hari ini, dan kita akan menyembah Tuhan dengan pujian penyembahan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan Tuhan.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami masih diberikan kesempatan oleh-Mu Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan di hari ini. Walaupun kami jemaat-Mu beribadah dari rumah masing-masing, namun kami kenal percaya bahwa kuasa-Mu tetap bersama-sama dengan kami, sehingga sukacita terus menjadi bagian kehidupan kami hari lepas hari. Dan sebelum kami lebih jauh dalam menyembah Engkau Tuhan, kami sadar kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Kami mengaku kepada Tuhan, kami sering menyakiti hati Tuhan, bahkan hati sesama kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa hanya lewat pengampunan-Mu sajalah kami boleh layak untuk disebut anak-anak-Mu yang kekasih. Bahkan kami boleh layak untuk bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga. Biarlah Engkau menguasai hati kami, seluruh jemaat yang beribadah, agar supaya benar-benar kami dapat beribadah dalam roh dan kebenaran, dan ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan, dan semua yang kami lakukan saat ini untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan sendiri. Setiap pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di hari ini, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar benar-benar juga pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.
segala tempat dan zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari semua untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan di siang hari ini, karena Tuhan kita Allah yang luar biasa, dan Dia sajalah yang layak kita puji dan muliakan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kalau ini mengizinkan kita mengalami sesuatu, itu dalam kebaikan Tuhan. Asal jangan kita panik, jangan kita takut, tapi kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Waktu tanggal 8 saya terkonfirmasi positif, maka saya pulang isolasi mandiri. Bahwa virus ini sudah menjadi bagian hidup saya. Di kamar, di rumah, di pastori, bersyukur, terima kasih Tuhan Engkau menandai dengan virus ini. Berikan aku kekuatan khusus secara fisik, tapi juga iman kepadamu. Jagai keluargaku, puji Tuhan. Tanggal 8, 9, 10, tanggal 11 hasil PCR dari dok 2 keluar, tetap aku positif. Lalu menjalani dokter yang memantau dari jauh. Ada obat-obat yang dikasih, kasihan Mama Tania pergi ambil baik di puskesmas maupun di rumah sakit Johari, di apoteknya. Saya minumnya tanggal 11, 12, dan tanggal 13. Pagi-pagi mulai sesak nafas. Saya berpikir apakah saya masih bertahan di rumah. Lalu atas petunjuk dokter pun saya menuju rumah sakit dan dijemput oleh mobil khusus COVID dari rumah sakit Johari. Menarik sekali Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya masih kuat, saya masih berjalan. Itu tanggal 8 sampai tanggal 13, Tuhan kasih kekuatan luar biasa. Tidak demam, tidak batuk, tidak pusing, tidak sakit kepala. Tapi naik mobil itu dengan tenang. Dan terima kasih Tuhan Engkau mengizinkan aku mengalami ini. Sampai di UGD Rumah Sakit Johari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam, masuk di ruang isolasi yang sempit oleh 2 orang, ada 3 orang kami di situ yang terpapar virus corona, dimasukin di situ. Dan kondisi yang tidak mudah. Halo, karena saya menyaksikan bagaimana mereka menderita dengan corona ini, bernafasnya susah. Tapi Tuhan memberikanku tidak pakai oksigen, aku bisa hanya menggunakan masker saja. Tapi mereka begitu setengah mati. Dan saya melihat hidup ini begitu singkat di ujung tanduk. Tapi Engkau menyertaiku luar biasa Tuhan. Engkau ajaib. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Atas anugerah Tuhan, saya dibawa keluar lebih dulu. Naik menggunakan mobil menuju ruang isolasi di atas Rumah Sakit Johari, pavilion, kamar nomor 1. Saya bersyukur bahwa Tuhan begitu baik, kamar ini begitu besar. Tuhan memberikan kepada aku. Haleluya. Bapak Ibu, puji Tuhan memperhatikan kamar ini yang begitu luas, begitu besar. 2 tempat tidur, saya sendiri. Puji Tuhan bahwa inilah tempat Tuhan kasih buat saya. Tempat ini menjadi tempat di mana saya istirahat, menangani pelayanan secara medis, tetapi juga di sini saya bisa berdoa. Di sini saya bisa bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan aku mengalaminya, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Bagaimana orang bergumul dengan COVID. Jangan main-main. Walaupun di banyak medsos itu tidak apa-apa. Tapi ada banyak orang yang berjuang hidup dan matinya. Tapi Tuhan membentengi aku dengan saya, pengasihannya luar biasa. Ada 2 terapi yang saya jalani karena saya ada gangguan asma.
Maka atas kesepakatan para dokter, spesialis paru dan dokter umum serta dokter khusus yang ada di sini, maka saya menjalani terapi yang pertama, yaitu terapi pernafasan. Setiap 6 jam saya diterapi supaya tidak ada gangguan pernafasan, tidak ada gangguan di paru saya, karena ini berbahaya bagi COVID. Yang kedua, yaitu karena infeksi virus ini membuat pembekuan darah 1600. Maka dalam batas itu saya harus disuntik. Dan puji Tuhan, saya disuntik beberapa kali di perut. Pertama saya kaget, oh my God, ini suntik di dekat puru ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Haleluya. Sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami badai, supaya mata kita melihat tangan Tuhan yang ajaib itu menolong kita. Kalau kita biasa-biasa, aman-aman, kita tidak akan pernah menyaksikan kuasa Tuhan, keperkasaan Tuhan. Tangan Tuhan yang ajaib itu menolong kita. Seperti Raja Wali, dia tidak akan pernah mengepakkan sayapnya terbang tinggi kalau tidak ada badai. Justru di badai itulah dia menikmatinya. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu, jangan mengeluh. Haleluya. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu, jangan mundur, tapi maju. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu lah, itulah yang menghiburku. Haleluya, haleluya. Kiranya kesaksian ini memberkati kita semua. Jangan takut hidup ini, sekalipun virus corona menjadi bagianmu atau apapun juga kanker ganas. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti menolong. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Evangelis Tiwi Sumartiningsi. Sebelum kita berdoa, kita lakukan pujian penyembahan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin menaikkan pujian syukur dan hormat kami kepadamu, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia atas kami. Tiap-tiap hari Engkau menopang, memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang pasti buat kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi keluarga lepas keluarga di Jemaat Gereja Kristen Kalang Kudus Sentani. Terima kasih karena Tuhan memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, kami percaya mereka dalam berkat dan anugerah Tuhan, sehingga kecukupan atas rumah tangga mereka dapat nikmati semata-mata karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh pengembangan pelayanan di Jemaat-Mu Gereja Kristen Kalang Kudus Sentani ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, dan sehingga setiap hal yang akan dikerjakan, yang direncanakan untuk dikerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan itu semua menjadi cara Allah untuk menumbuhkan iman percaya kami semakin kuat dan kuat untuk mengiring Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan menopang setiap kami apabila ada di antara kami sedang mengalami pergumulan-pergumulan di tengah keluarga. Hadirlah dalam setiap situasi keluarga jemaat-Mu ataupun pribadi-pribadi yang sedang mendoakan sesuatu. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah, mata Tuhan yang tidak terbatas itu melihat dan memberikan kekuatan, dan janji-janji Tuhan boleh dinikmati oleh jemaat-Mu. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk hamba-Mu, gembala kami, Bapak Pendeta Richard Arongea, yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kami tahu dan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu lebih besar dari kuasa apapun. Oleh karena itu Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dia dengan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk asma, kami berdoa untuk diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan normalkan kembali. Juga untuk kondisi darah yang masih mengental, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang tidak terbatas itu akan memberikan kesembuhan. Dan hamba-Mu dalam waktu tidak lama lagi boleh mengalami kesembuhan yang total oleh karena anugerah dan kasih-Mu. Juga kami sebagai keluarga, Tuhan memberkati satu persatu kami semua dalam lawatan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga mengingat untuk Ibu Putri. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Engkau hadir baginya, memberikan kesembuhan. Untuk lambung yang sering mengalami gangguan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Janin yang ada dalam kandungannya juga Tuhan memberkati, tetap sehat dan dapat bertumbuh dengan baik. Dan hamba-Mu ini pulih oleh karena kasih-Mu yang besar, yang melebihi segala sesuatu. Untuk suami yang merawat, kiranya juga Tuhan memberkati, Tuhan menopang, memberikan kekuatan, kesehatan. Untuk keluarga juga Tuhan memberkati, orang tua yang terus juga merawat, Tuhan memberkati. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kehidupan jemaat-Mu. Apabila di rumah masing-masing saat ini mereka sedang dalam pergumulan sakit penyakit, Engkau juga menjamah mereka secara total. Bapa, kami berdoa juga untuk pelayanan di Sekolah Kristen Kalang Kudus Sentani yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Tuhan berkati anak-anak kami dalam masa belajar di rumah. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan semangat, memberikan pendampingan yang baik, dan Engkau menopang setiap orang tua agar mereka juga diberkati Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa, berkati setiap guru-guru yang mengajar, berikan mereka semangat, berikan mereka kreativitas, berikan mereka hikmat yang dari Allah sendiri untuk mengajar anak-anak ini dengan baik. Berkati guru-guru, kepala sekolah, TK, SD, SMP, direktur pelaksana, bahkan juga pengurus yayasan, juga Tuhan berkati. Persiapan untuk penerimaan murid baru pada tahun pelajaran 2021-2022 yang akan datang, Tuhan berkati. Tuhan kirimkan murid-murid untuk dapat diajarkan di sekolah ini, sehingga kami dapat bermitra
dengan orang tua, membawa generasi ini untuk menjadi generasi yang unggul dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk persiapan pengembangan sekolah dalam rangka pembangunan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Tuhan memberkati. Untuk setiap dana yang dibutuhkan kami percaya Tuhan pun mencukupkan tepat pada waktu Allah sendiri. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga menyerahkan untuk situasi kondisi wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura, bahkan juga untuk Provinsi Papua. Tuhan berkati. Banyak orang yang masih terpapar COVID-19 ini, Tuhan berkati. Setiap medis, para medis, setiap dokter dan rumah sakit dalam upaya penanggulangan, Tuhan berkati. Yang berdoa untuk Satgas COVID-19 juga Tuhan berkati, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, namun juga mereka tetap dalam perlindungan dan kekuatan yang dari Allah sendiri. Untuk masalah-masalah yang lain yang terjadi di tanah ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kasih Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang dahsyat itu akan melawat tanah Papua ini. Dan kerinduan kami ada banyak orang bertobat, ada banyak orang dilawat Tuhan, dan pada akhirnya mereka mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja-gereja yang melayani, Tuhan juga memberkati, menyuarakan kebenaran mereka dalam berkat Allah dan kasih-Mu menyertai. Ini doa kami Bapa, syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Marlon Butar-Butar MTH. Dan sebelumnya kita angkat pujian. Mengiring-Mu seumur hidupku, bejanam. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu tersungkur, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita lakukan pujian ini dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Katakan, tersungkurku di kaki-Mu, Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku
Kepada Pendeta Marlon Butar-Butar dipersilakan. Baik, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada kesempatan ini. Kami menaikkan syukur oleh karena Tuhan berikan kesempatan kami bertemu Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami nikmati pada hari ini. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu bertemu dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menikmati firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Sentani yang sangat saya kasihi. Dan terima kasih untuk kesempatan ini, saya sangat bersyukur. Nama saya Pendeta Marlon Butar-Butar dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan. Saya sahabat dari Bapak Gembala, Bapak Pendeta Richard Arongger dan Ibu Tiwi. Baik, mari kita membuka bagian firman Tuhan sebelum kita menikmati perayaan Paskah yang akan kita nikmati beberapa waktu ke depan. Kita nikmati firman Tuhan yang sudah ditetapkan menjadi renungan kita pada hari ini dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Saya membacakan bagi Bapak dan Ibu. Bapak Ibu menikmati bagian firman Tuhan ini. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sang kamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayatnya yang ke-6. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berubah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia." Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan memberi kesempatan pertobatan. Saudara, konteks teks pada bagian ini berbicara ada 2, kalau kita lihat Lembaga Alkitab Indonesia membaginya dalam 2, satu cerita semacam opini pada waktu itu bahwa ada orang-orang yang mati mengalami suatu nasib yang sangat naas. Mereka dibunuh oleh Pilatus, dan yang satu cerita lagi mereka ketimpa menara di dekat Siloam. 2 cerita ini menguasai pemikiran umat pada waktu itu bahwa cara matinya itu adalah bagian dari perjalanan iman mereka, akibat dari iman mereka. Tapi Tuhan Yesus katakan tidak. Mereka tidak mati karena dosanya, karena cara mati seseorang itu tidak ada hubungannya dengan dosa-dosanya. Perhatikan ini. Ini jangan sampai terpengaruh dengan cerita sinetron azab di salah satu TV swasta di negeri kita ini yang begitu merasuk pemikiran orang. Tiba-tiba ada yang mati masuk masih molen lah, masuk langsung ke tanah lah. Tidak. Ini sangat menyesatkan. Sekali lagi, cara kematian seseorang tidak ada kaitannya dengan dosa orang itu. Lantas bagaimana kita akan menilai para misionaris yang mengakhiri hidupnya dengan begitu naas secara manusia? Bukan karena dosanya, tapi
Tuhan izinkan itu semua terjadi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lantas apa yang menjadi pokok cerita pada bagian ini? Bukan soal mati, bukan soal cara kita menghadap Tuhan, tetapi selama di dunia ini adalah pertobatan yang mempengaruhi kehidupan kita di suatu kelak nanti. Itu yang menjadi tema penting daripada teks ini. Bagaimana kesempatan pertobatan hari ini menjadi bagian yang menentukan kita di masa yang akan datang. Karena itu cerita dari perikop yang di atas ditambah dengan perikop ini menjadi satu kesatuan bahwa yang paling utama adalah menyikapi kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yang pertama dikatakan, saudara, mari kita menikmati bagian dari cerita mulai pada ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Aneh ya. Punya pohon ara tapi tumbuh di kebun anggur. Saudara tahu pohon ara itu biasanya lebih tinggi daripada pohon anggur. Pohon ara nampaknya ini semacam ya tidak semahal daripada pohon anggur. Hasil pohon ara tidak sehebat daripada hasil pohon anggur. Saudara tahu apa artinya? Bahwa sebenarnya pohon ara itu tidak layak untuk tinggal, untuk tumbuh di pohon anggur. Tetapi ini sudah fakta bahwa ada pohon ara yang tinggal di kebun anggur yang seharusnya dia tidak di situ, tetapi dia mendapatkan perhatian yang lebih, dia mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berbuah yang lebat. Kesempatan itu adalah kesempatan yang sangat amat berharga. Dia tidak layak di kebun anggur itu. Dia tidak layak untuk setara dengan kebun anggur. Tetapi dia tumbuh, diizinkan tumbuh di tempat yang tidak layak. Karena itu Yesus katakan, sudah 3 tahun aku menantikan pohon anggur. Seharusnya dia bertumbuh, seharusnya dia berbuah, seharusnya aku menikmati buah dari pohon ara ini. Tetapi tidak menghasilkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita nikmati dari kesempatan yang Tuhan berikan? Yang pertama yang saya mau kita nikmati hari ini adalah bahwa Tuhan menanti dengan sabar. Istilah 3 tahun adalah sesungguhnya waktu yang tepat. Tetapi ketepatan waktu untuk berbuah itu nampaknya tidak nyata dari pohon anggur. Maka Yesus katakan seharusnya dia sudah berbuah. Saudara tahu bahwa Yesus hari ini menanti dengan sabar. Kalau kita nanti sebentar lagi pada minggu di depan kita menantikan bagaimana cerita Yesus menyatakan kasihnya yang besar itu. Pada waktu sampai di kayu salib, dia masih berkata bahwa Yesus berkatakan kepada Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebuah bentuk kesabaran, puncak solidaritas Allah, puncak kesabarannya masih terbukti di kayu salib. Ampuni mereka. Yesus tidak pernah meminta untuk membinasakan umat yang menyalibkannya. Ini adalah bentuk kesabaran. Memang pada nanti ujung dari pembicaraan dengan pemilik kebun anggur, dia katakan beri kesempatan kepada dia, kalau tidak baru kita tebang pada di tahun yang keempat. Tapi bagian ini menjelaskan sebuah kesabaran, menantikan pertobatan, menantikan buah. Jangan-jangan bagian ini adalah bagian yang sangat implikatif dalam kehidupan kita, yang tidak menampakkan buah sampai hari ini. Yang tidak menampakkan buah pertobatan dalam kehidupan kita. Selalu terjebak dengan dosa-dosa masa lalu. Selalu terjebak dengan kelemahan-kelemahan kita. Selalu terjebak dan jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Hari ini, pohon ara itu seharusnya berbuah. Engkau diberi kesempatan untuk tumbuh di kebun anggur yang seharusnya lokasi kebun anggur itu adalah lokasi yang indah dengan tanah yang begitu baik untuk pertumbuhan kebun anggur, dan di sana engkau ada. Jangan pernah
menyalahkan lingkungan. Acap kali kita selalu menyalahkan lingkungan. Baru-baru kita tahu bahwa setelah COVID-19 ini banyak ibu-ibu yang mengatakan begini, aduh timbangan saya naik setelah COVID ini, gara-gara COVID ini timbangan saya naik, aduh begitulah kata ibu. Kenapa? Wah pokoknya vitamin C, vitamin D, vitamin E, pokoknya semua saya konsumsi, jadinya saya gemuk begini. Seandainya COVID itu orang, mungkin dia berkata, salah saya apa? Saya kan tidak menggemukkan Anda, kan begitu. Acap kali semua kejatuhan dan peristiwa kita tidak berbuah, kita letakkan kepada lingkungan. Padahal Allah telah memberikan lingkungan yang tepat. Lingkunganmu adalah tepat bagimu. Keadaanmu adalah tepat bagimu. Rumah tanggamu menjadi lingkungan yang tepat bagimu untuk berbuah. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan lingkungan kita. Karena emas dilempar kemanapun, dia akan tetap emas. Mari kita lihat bagian yang kedua yang Tuhan kehendaki dari kesempatan pertobatan. Yang kedua, saudara dikatakan pada bagian ini dikatakan begini. Pada ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup? Ini dengan percuma. Wow, alangkah menyedihkannya. Untuk apa dia hidup percuma? Saya pikir kalau kita berbicara tentang kesempatan, pertobatan, dan cerita tentang tema-tema khotbah kesempatan, kita tahu sejak 2 tahun yang lalu begitu viralnya lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Viral sekali, begitu mempesona lagu itu. Tapi acap kali itu kan hanya sebatas lagu. Yang mengingatkan kita hanya sebatas dalam pikiran. Tetapi Nats ini berkata, untuk apa dia hidup percuma? Saudara tahu, nilai yang paling tinggi dari kehidupan kita itu adalah berbuah. Gereja-gereja mengalami banyak konflik. Persoalannya adalah persoalan doktrinal, persoalan organisasi gereja, persoalan teologi. Tapi tidak pernah memberikan waktu sebuah pembicaraan bagaimana gereja supaya berbuah, bagaimana umat itu supaya berbuah. Kita mempersoalkan ranting, kita tidak mempersoalkan yang pokok, karena kadang-kadang kita mengesampingkan yang menjadi pokok, mempokokkan yang di samping. Aneh kan? Yang di samping biarlah yang di samping, yang pokok biarlah pokok. Tapi acap kali kita mempokokkan yang di samping dan mengesampingkan hal yang pokok. Yang paling utama ternyata dalam bagian ini bukan soal batang itu hebat, bukan soal rindangnya, tapi untuk apa dia hidup? Karena tujuan kehidupannya itu adalah berbuah. Saudara tidak bisa melupakan bahwa purpose, bahwa tujuan hidup kita itu adalah menghasilkan buah selama di dunia ini. Kita tidak bisa mengesampingkan ini bahwa tujuan utama kita itu adalah menghasilkan buah, di mana buah itu dinikmati dan kemudian banyak orang merasakan bahwa kenikmatan kehadiran Allah melalui kehidupan kita. Tapi acap kali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waduh, berbuah sih berbuah, tapi asamnya minta ampun. Saudara tahu, Yesus kan, seandainya Yesus katakan, untuk apa engkau ada hidup dengan percuma? Maka bagian yang kedua yang mau kita lihat dari kesempatan ini, dari kesempatan pertobatan, jangan pernah berkata bahwa tidak mungkin lagi berubah. Bahwa Yesus menjelaskan untuk apa dia. Artinya sebenarnya dia punya potensi, tapi dia tidak menggunakan potensi itu. Untuk apa? Maka saudara yang dikasihi Tuhan, potensi. Acap kali ibu-ibu kan mengatakan, nggak bisa lagi nih, suami saya itu nggak bisa berubah lagi. Nggak bisa.
Tidak bisa. Acap kali ada banyak orang tua mengatakan anak saya itu sudah susah, tidak bisa dirubah lagi. Terus emang kenapa sudah mulai pagi sekolah online, handphone dipegang itu tidak bisa berubah lagi? Kemudian kita angkat tangan melihat keadaan ini. No. Pernyataan Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kita bisa tidak percuma. Tuhan Yesus ingin menjelaskan dan mengingatkan bahwa kita bisa hidup tidak percuma. Bisa hidup dengan tidak sia-sia. Saudara, untuk apa hidup yang sia-sia? Maka kesimpulan saudara tahu, pengkhotbah berkata bahwa semua ini ternyata sia-sia. Ketika saudara apa yang dilakukannya tidak dia kaitkan dengan kasih setia Tuhan. Ketika semua apa yang dialami oleh pengkhotbah, oleh seorang Salomo, maka semua dia memandang apa yang dirinya, hartanya, wanita-wanita di sekitarnya, jabatannya, dia katakan sia-sia. Ketika semua itu dia tidak kaitkan dengan rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara tahu, buah apapun, sekecil dan sesederhana apapun, ketika kita menghasilkan buah itu, maka bagian itu adalah bagian dari rancangan kerajaan Allah. Itu adalah bagian awal keberartian dan kebermaknaan. Maka bukan soal banyaknya, tapi soal antara buah itu adalah kaitannya dengan rancangan Allah. Itu yang tidak percuma. Kaya, tapi tidak mengaitkan kekayaannya dalam rancangan Allah, itu yang percuma. Itu yang kata pengkhotbah sia-sia. Hebat punya jabatan, tapi tidak mengkoneksikan jabatannya dengan rancangan kerajaan Allah, itu yang percuma. Pintar, tapi tidak menghubungkan kepintaran ini dengan perluasan kerajaan Allah. Silakan engkau sebagai dokter, silakan engkau sebagai pengusaha, silakan engkau sebagai pemimpin, silakan engkau sebagai CEO, silakan engkau sebagai manajer, ataupun mungkin sebagai orang yang sederhana. Karena berbuah bukan soal jabatan. Acap kali kita berkata, Pak Pendeta, kalau nanti jabatan saya sudah naik, saya akan lebih berarti. Waduh, enggak usah janji. Dulu ada begitu teman ya. Kemudian dia berkata kepada pendeta, Pak Pendeta, doakan ya Pak Pendeta ya. Tahun ini saya akan promosi jabatan. Kalau saya sudah promosi jabatan Pak Pendeta, saya akan biayai dana pos PI gereja kita. Mendengar kayak gitu biasanya pendeta cepat sekali berdoa ya. Dia berdoa, Tuhan berkati orang ini, berkati orang itu. Dan akhirnya naik jabatannya. Berikutnya Bapak ini datang mentereng ke gereja dan dia hanya berkata, Pak Pendeta mohon maaf Pak Pendeta. Kenapa? Ya puji Tuhan, doanya saya sudah promosi, saya sudah naik jabatan Pak Pendeta. Tapi ini minta maaf Pak Pendeta, anak saya mau masuk perguruan tinggi Pak Pendeta. Ya dia memilih di Tarumanegara Pak Pendeta, dia memilih di BINUS Pak Pendeta. Itu biayanya besar sekali sehingga saya belum bisa membiayai dana pos PI kita. Begini Pak Pendeta, ibu punya usaha. Nanti kalau usaha ibu ini maju, pasti dah. Oke, berdoa ya Pak Pendeta ya, 2-3 bulan ini. Pak Pendeta yang semangat berdoa, doa pagi, doa subuh, doa malam, doa siang, bla 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 bla. Tuhan berkati orang itu. 3 bulan berikutnya orang itu datang lagi, Pak Pendeta, thank you so much. Terima kasih Pak Pendeta. Semua yang Bapak doakan itu ternyata berhasil. Usaha ibu maju luar biasa. Tapi Pak Pendeta, mohon maaf ini Pak Pendeta ya. Kenapa Pak? Saya belum bisa memberi Pak Pendeta. Loh kenapa? Anak saya yang pertama mau menikah Pak Pendeta. Itu biayanya besar sekali Pak Pendeta. Aduh saya pusing semua. Gedung mahal, catering mahal, dan lain sebagainya. Waduh. Jadi belum bisa? Belum Pak Pendeta. Beberapa tahun kemudian dia datang kembali Pak. Pak Pendeta, doakannya, minta maaf saya belum bisa memberi. Lantas kenapa? Saya sudah pensiun Pak Pendeta.
Kalau ada acara lansia, mohon saya dijemput Pak Pendeta. Dengan mobil gereja Pak Pendeta. Halo, 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 halo. Jangan sampai Tuhan Yesus berkata, untuk apa engkau hidup percuma? Padahal sesungguhnya engkau punya potensi berubah. Engkau punya potensi menghasilkan buah. Engkau punya potensi menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, yang memperluas kerajaan Allah. Engkau punya potensi dan engkau berkata kepada dirimu, I am not capable. Saya tidak mampu, saya tidak punya potensi, saya tidak punya kapabilitas. Orang seperti itulah Tuhan katakan, untuk apa orang ini hidup dengan percuma? Bagian yang berikutnya yang Tuhan mau dari bagian teks ini. Saudara perhatikan. Kita berbicara tentang kesempatan pertobatan. Yang pertama tadi, bahwa Allah itu sabar menanti kita. Yang kedua, dan hari ini adalah bagian dari kesabaran itu. Hari ini adalah bagian dari kesabaran itu. Dan yang kedua, saudara tahu bahwa jangan pernah berkata bahwa engkau tidak mampu. Yang ketiga, saya menarik sekali. Pada ayatnya yang ke-8. Ketika Yesus mengatakan kepada pengurus kebun anggur itu, tebanglah. Kemudian ayat yang ke-8 katakan begini. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan. Tuhan, berilah kesempatan sekali lagi. Saya akan bekerja keras. Tuhan, aku berdoa untuk orang ini. Cerita apa yang kita dapatkan dari kesempatan ini? Kenapa Tuhan memberikan kesempatan? Karena ada orang yang berdoa di sekitarmu. Ada orang yang mengharapkan pertobatanmu. Ada orang yang melipat tangan dengan pertobatanmu. Mungkin engkau seorang anak, engkau tahu bahwa ada seorang ibu, ada bapak dan ibu yang berdoa siang dan malam, yang berdoa pagi dan petang untuk namamu mengalami perubahan. Mungkin ada di antaramu yang selalu namamu disebut oleh pendetamu untuk engkau mengalami perubahan, menghasilkan buah. Mungkin ada pemimpinmu, mungkin ada saudaramu, mungkin ada orang-orang di sekitarmu yang berdoa, Tuhan, tolong dia. Dan Tuhan mendengarkan pengurus kebun anggur itu. Saudara ingat cerita Monica dan Agustinus, bukan? Yang akhirnya tercipta lagu Di Doa Ibuku, namaku disebut. Menjadi inspirasi dari kisah Monica ketika melihat anaknya yang luar biasa nakalnya, seorang bernama Agustinus. Dan dalam cerita kehidupan yang ditulis oleh banyak orang, setiap kali Agustinus ini pulang dari mabuk-mabuk, setiap Agustinus pulang dari kehidupannya yang melanggar semua tatanan moral. Dan ibunya berdoa di lantai dan dia berkata, Tuhan, lantai ini adalah lantai yang diinjak oleh seorang anak yang akan mengalami perubahan dan pembaharuan. Tuhan menjawab doa Monica. Dan Agustinus, kita tahu, akhirnya mengalami pertobatan dan dia menjadi masuk dalam kelompok orang yang membaharui gereja, yang membangun pekerjaan Tuhan. Karena hidupnya akhirnya dikoneksikan dengan kerajaan Allah. Halo, jangan pikir tidak ada orang yang berdoa untukmu. Jangan pikir engkau mengatakan aku ini hidup sendiri. Aku tidak ada kawan, aku tidak ada orang yang peduli dengan aku. Stop! Pekerjaan Tuhan ini selalu didukung oleh orang-orang yang setia dan tulus. Yang kadang-kadang engkau tidak tahu. Di balik tembok rumahmu ada orang yang menyebut namamu dalam doa. Di balik tembok rumahmu ada orang-orang yang menyebut namamu. Ada orang-orang yang mengharapkan engkau, maka orang itu katakan, Tuhan please, please, jangan tebang dia. Jangan tebang pohon ini. Aku akan lebih berdoa untuk dia. Aku akan mencangkul. Aku akan memberikan pupuk lagi. Aku akan menyemangatinya lagi. Please.
Please engkau tahu ini. Supaya engkau tahu bahwa kesempatan yang Tuhan berikan juga bukan karena engkau semata-mata. Tapi ada orang-orang yang mencintai engkau dengan tulus. Mungkin itu istrimu. Mungkin itu suamimu. Mungkin itu anakmu. Mungkin itu ibumu. Mungkin itu adalah papamu. Mungkin itu adalah mertuamu. Ketika ada seseorang yang berdoa untuk kita dengan tulus, saudara tahu engkau tidak dapat menghargai itu setara dengan uang. Ketika ada orang lain yang berdoa dengan engkau dan menyebut namamu tulus, saudara tahu, ingat bahwa itu adalah bagian yang ingin membawa engkau pada kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika engkau berjalan hari ini tanpa berbuah, ingatlah, ada Tuhan Yesus yang memikul salib. Ada Tuhan Yesus yang rela tangannya dipakukan. Dan dia berkata kepada Bapa, Bapa, semua ini kulakukan untuk menantikan orang-orang itu. Sampai seperti apa yang saya katakan tadi, Bapa ampuni mereka. Biarkan ini sebuah kesempatan bagi mereka untuk menikmati kasih karunia-Mu. Biarkan ini menjadi sebuah kesempatan, karena kesempatan ini kumohon kepadamu. Itu doanya. Itu doanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah engkau melihat bahwa hidupmu tanpa buah, maka engkau duduk ini adalah sebuah kesempatan. Karena Yesus sabar. Allah kita sabar menantimu. Jangan katakan tidak mungkin saya lagi berbuah. Saudara ingat kan? Ketika Sarah melihat dirinya secara kasat mata, secara rasional, logika manusia dia benar. Tapi dia tidak mengerti bahwa Allah itu adalah suprarasional. Ketika malaikat itu berkata kepada Abraham bahwa istrimu akan melahirkan, Sarah tertawa. Halo, saya ini sudah mati haid, impossible. Ketika Tuhan meletakkan pohon ara di kebun anggur itu, ketika Tuhan berpengharapan, ketika Tuhan punya harapan, dia tahu bahwa pohon ara itu punya potensi untuk berbuah. Ketika Sarah tidak punya apa-apa untuk diandalkan memiliki keturunan, Tuhan tahu bahwa dia punya potensi dan Allah yang memberikan potensi itu. Saudara, jangan pernah katakan aku tidak mungkin. Tapi yang berikutnya, kenapa Tuhan berikan kesempatan kepada kita melalui teks ini? Karena ada orang-orang yang merindukan perubahan dalam dirimu. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang pengen kau mati. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang pengen kau celaka. Mungkin ada orang-orang di luar sana pengen kau bangkrut, pengen kau hancur. Mungkin ada, maybe. Tetapi saya percaya ada orang-orang di sekitarmu yang menyebut namamu dalam doa. Yang merindukan, yang berharap engkau mengalami pertobatan dan panggil. Mungkin kau berkata enggak mungkin. No, jangan katakan itu. Karena kenapa engkau ada sampai sekarang? Itu adalah bagian dari kesempatan. Juga Tuhan mendengarkan si pengurus kebun anggur itu. Setidak-tidaknya Tuhan mendengarkan doa Pak Gembala untuk jemaatnya. Setidak-tidaknya doa suamimu, doa istrimu yang didengarkan oleh Tuhan. Setidak-tidaknya engkau anak, Tuhan mendengarkan doa ibumu. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kita semua. Memberkati saudara. Kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, jangan pernah lewatkan. Jangan pernah lewatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada kesempatan ini untuk menyampaikan isi hatimu lewat teks suci. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni keterbatasan dan kesederhanaan. Tapi saya sangat amat yakin Roh Allah mampu melanjutkan bagian teks ini ke dalam hidup saudara-saudara yang mendengarkan hari ini. Berkati mereka. Berkati Pak Gembala yang sedang ada dalam karantina.
Berkati ibu, berkati pendidikan di tempat ini, berkati semua para majelis, berkati semua jemaatmu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka berlomba-lomba menghasilkan buah. Karena hari ini adalah kesempatan itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Terima kasih terus menolong kami untuk lebih baik. Program vaksinasi, Tuhan tolong sehingga secepatnya merata baik ke para pejabat, para orang-orang yang berdiri di depan, tapi juga semua rakyat. Tuhan tolong di semua negeri ini. Terima kasih, berkati Papua Tuhan. Terima kasih, sorga kecil yang Tuhan turunkan di bumi. Benar-benar mengharumkan nama bangsa dan nama dunia. Karena ada banyak orang-orang yang mencintai dan berseru-seru kepadamu dari pulau ini. Terima kasih, berkati Sentani, berkati semua orang-orang yang mengasihi pekerjaan Tuhan di sini. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik, berkati seluruhan gereja Kristen Kalam Kudus. Berkati sekali lagi Bapa, para majelis yang mengelola gereja ini. Semuanya diberkati Tuhan di tengah situasi yang tidak gampang, Tuhan Engkau yang memberkati. Terpujilah Engkau Allah, ini doa dan pengharapan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di hari ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga hari lepas hari hidup kita semakin diubahkan oleh Tuhan, sehingga kita semakin taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Marlon yang sudah membagi firman Tuhan dengan kami di hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap aktivitas bahkan tugas dan pelayanan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan kita, dan untuk persembahan bisa jemaat taruh di dalam amplop, nanti pada saat ibadah di gereja bisa dibawa atau ditransfer ke rekening gereja. Dan sementara kita memberikan persembahan, kita lakukan pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Kelakuannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan masuk di dalam doa berkat, dan sebelumnya kita angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa
Baiklah, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Ibadah kita sudah selesai dan untuk warta jemaat kita hari ini nanti akan ditampilkan. Jadi jemaat bisa lihat di layar. Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Won't be afraid, for you are here. You silence all my fear. I won't be afraid. You don't let go. Be still my heart and know. I won't be afraid. We sing, be still. Be still.